Hingga kami serahkan jiwa memuliakan Sejak awal mula sabda itu Allah, dan Ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Pada hari ini kita boleh merayakan Ekaristi. Kita mau bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama bersukacita mengenang kembali peristiwa kurban Kristus yang kita rayakan di dalam Ekaristi. Yesus mau menjelaskan bahwa Ia melaksanakan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Ia dipenuhi Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan, dan dilahirkan ke dunia untuk membawa kabar gembira bagi semua orang. Kita pun memiliki panggilan yang sama seperti apa yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Mari kita listen. Intensi misa untuk hari ini, kita berdoa bagi Ibu Tiwi atau Nyonya Agustinus Haryadi yang telah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Kita mohon agar saudara kita yang telah dipanggil boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudari, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar kita pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan putramu Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayanya dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang yang tertindas dengan hukum. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya Ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya dikenal selama matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati nama-namanya dan menyebut Dia berbahagia.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudah lapar ya? Nanti jawabannya pasti sudah. Karena sudah jam sekian ya. Ada dua kata kunci yang disampaikan Injil pada hari ini. Apa itu? Yang pertama, kalau dua ini dijawab berarti pemilihannya selesai. Satu apa? Ya? Apa? Kata kunci bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Satu. Wah, makanya bisa jam 3. Ya. Ya, saya maklum mungkin lupa karena bukan karena usia, tapi karena lapar. Ya. Yang pertama apa? Diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus. Lalu setelah diurapi, Yesus melakukan apa? Ya, melakukan pelayanan. Ya. Tadi di dalam bacaan yang pertama, kita itu lahir dari Allah. Ya, lalu tidak dilanjutkan, hanya disebut kita lahir dari Allah. Lalu kita mati menuju kepada Allah atau kembali kepada Allah. Artinya bahwa perutusan kita melalui karya Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan misi. Misinya apa? Misi yang tadi disebutkan di dalam Injil. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah hidup kita. Hidup kita itu hendaklah menjadi kabar baik bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau saya dulu beberapa kali mengatakan, kalau orang berjumpa dengan kita, orang itu senang. Bukan berjumpa dengan kita, orang itu ingin cepat pulang. Kita diajak untuk menjadi tanda berkat. Maka semoga melalui usaha kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman, karena kita lahir dari Allah. Kapan kita lahir dari Allah? Kapan? Ya, pada saat kita dibaptis, kita lahir dari Allah. Lalu kita mati juga menuju kepada Allah. Artinya kalau pada saat kita menuju kepada Allah, kita sudah menyelesaikan misi kita, yaitu menjadi pewarta kabar baik. Mari kita hidupi hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarilah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon bagi Nusa dan bangsa. Ya Bapa, berkatilah Nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu dan ambil bagian dalam karya-karya baik Nusa dan bangsa kami. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan lanjut usia, ya Bapa, dampingilah kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan melalui kami. Bimbinglah kami seturut teladan Santo Yoakim dan Santa Ana, yang memberikan teladan dalam kesucian, keluhuran hidup dalam kerendahan hati dan kasih pada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun 2025 ini kami berhasil maju dalam menuntut berbelas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga melalui doa dan pertolongan-Mu, kami selalu Kau sempurnakan dalam cinta kasih dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, sudilah menerima persembahan kami dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberian-Mu ini layak menerima Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kudrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan yang baru dan bakar. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Allah, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Ibu Agustinus Haryadi atau Ibu Tiwi, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari yang kekasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan Yesus, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal, agar semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh dayanya yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Ada penyampaian dari Ketua Stasi Santa Maria Fatima Sumedang. Saya persilakan Pak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya minta waktu sebentar. Saya mewakili pengurus Gereja Stasi Santa Maria Sumedang mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu dari Paroki Garut untuk kunjungannya ke Sumedang. Saya lihat cuaca tidak mendukung, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terus satu hal lagi, tanggal 29 Desember yang lalu sebenarnya Romo Dwi sudah berpamitan dengan umat Sumedang, cuman saya sendiri berhalangan hadir dan juga beberapa pengurus berhalangan hadir juga. Maka sekarang saya akan
memberikan tanda kasih mewakili umat Sumedang kepada Romo Dwi. Satu lagi dari para pidana. Romo Dwi, Romo Bo yang saya hormati, Tuan Kasih Santa Maria Fatimah, dan sesepuh teman saya Kuliono dan Ibu yang setia sampai saat ini masih bisa dengan saya pada 20 yang lalu sampai dengan abad 21 tetap dalam dengan saya yang berjumpa kembali dengan saya. Dia adalah paman Romo Eko Koko Santoso. Beliau dulu sering saya waktu masih kerja sering saya undang untuk memimpin refleksi di Garut. Romo Eko ini adalah paman juga dan Romo Eko juga melangkah buana kemana-mana ya. Ini yang perlu saya sampaikan, dan seperti apa yang disampaikan oleh Wasasi Sumedang, terima kasih atas penyambutan dari warga. Ini adalah komunitas lansia Yoakim Anak Paroki Bunda Maria yang pada saat ini bersama-sama dengan Romo kedua, Romo Dwi dan Romo Bo, kami masih disertai. Terima kasih atas penyertaannya sehingga kami masih bisa sampai dengan hari ini bersama beliau, dan kami tahu bahwa Romo Dwi sebentar lagi akan meninggalkan kita dari stasi Maria Fatimah dan Paroki Bunda Maria Garut. Khususnya pada Romo Dwi, kami bersama lansia mengucapkan terima kasih atas segala penyertaannya selama ini, dan sangat setia di mana-mana kami pergi Pak setia. Beliau untuk mengikuti saat itu ke Subang, Sumedang, Sakilen, Cirebon belum ikut enggak ya? Cirebon bahkan sampai Tegal Romo Narto, tapi paling tidak senantiasa menyertai kita di dalam kegiatan-kegiatan lansia. Ini ucapan terima kasih yang luar biasa pada Romo Eko atas penyertaan Romo Dwi atas Romo Eko, karena dulu saya dekat dengan Romo atas Romo Dwi penyertaannya pada lansia di Paroki Bunda Maria Garut ini. Tentu dalam selama kurang lebih 3 tahun lebih ya, 3 tahun 4 bulan bersama kami, para lansia juga kadang-kadang memiliki sesuatu yang tidak kurang nyaman mungkin perbuatan dan tingkah lakunya terhadap Romo. Maka dalam kesempatan ini, bila mana Romo Dwi pernah merasa terinjak hatinya, tertusuk hatinya, dan tersinggung perasaannya, kami atas nama lansia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon maaf apabila kami tidak bisa menyertai sampai di tempat yang baru nanti. Jadi mungkin tidak lama lagi Romo bilang hari ini juga langsung mau ke Bandung deh. Bandung jadi tidak pulang ke Garut. Ya, kalau seandainya kami tidak bisa mengantar sampai di Cikampek, kami mohon maaf. Dan mungkin sedikit ada sesuatu yang perlu disampaikan dari lansia mewakili kami, Ibu Agnes untuk menyampaikan Ibu Agnes ya. Terima kasih. Selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru nanti.
Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda semua juga di dalam komunitas Joakim Anak yang namanya baru muncul beberapa minggu ini. Tapi saya kira moga-moga bertahan lama sampai kita dipanggil. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan yang saya kira yang disebutkan Pak Gus tadi, tidak ada yang pernah menginjak kaki saya. Ya, saya merasa bersyukur karena komunitas lansia di Paroki Garut orangnya baik-baik. Saya sebenarnya merasa kehilangan, tapi ya tugas tidak bisa dihindari. Saya harus berpindah tugas, sekaligus saya berpamitan karena kebetulan ini kesempatan saya untuk bertemu dengan komunitas lansia Joakim Anak. Besok saya sudah mulai tinggal di Cikampek. Malam hari ini serah terima di Cikampek. Jadi saya dari sini langsung menuju ke Cikampek untuk persiapan serah terima. Besok pagi langsung berangkat ke Cikampek lagi untuk terus tinggal di sana. Sekali lagi semoga saya terus mendoakan Anda semua selalu sehat dan hidup rukun bersaudara. Ini kan komunitas lansia, saya ikut di grup, kadang-kadang suka ketawa sendiri. Tapi itulah dinamika persaudaraan yang ya bisa macam-macam, tapi yang penting toh dengan berbagai macam hal semua tetap bisa berkumpul, bersukacita, dan kita memiliki warna yang sama. Apa warnanya? Kuning. Ya, ini kuning. Kuning. Ya, moga-moga nanti rekreasi berikutnya warnanya bukan kuning lagi ya. Ganti lagi ya. Baik, terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih kepada Pak Dedi dan juga seluruh pengurus Dewan Stasi Santa Maria Fatima Sumedang. Ada Pak Depur, Bu Depur, Bu Tin, para senior di stasi ini. Juga ada Mbak Vero, Mbak Ani, kemudian ada Bu Hana, Pak Lukas, yang hari ini hadir ikut di dalam kegiatan ini. Ya, semoga stasi ini juga semakin bertumbuh. Maka setelah ini kita langsung ke lantai 2 untuk makan sore, menjelang sore. Oke, baik, mari kita akhiri Pranikasti dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga kita semua, segala usaha dan niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.